Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, ini adalah Zoom kita yang kedua dalam pelatihan jarak jauh untuk metodologi pembelajaran bagi guru madrasah aliyah dan guru pendidikan agama, baik itu yang di SMA maupun di SMK. Seperti pada tahap-tahap PJJ yang lain, itu sebelum kita memulai masuk ke dalam kegiatan pembelajaran, kita awali dulu dengan materi building learning commitment. Ya. Di sini ada yang sudah pernah ikut PJJ sebelumnya? Sudah Bu, DJJ tapi namanya. Belum Bu. Belum. Ya. Bu Ida udah. Yang sudah siapa lagi? DJJ Bu. Bu Kristiana dengan siapa dulu? Dengan Bu Dwi. Bu Dwi. Bu Ida dengan siapa? Saya ini Bu, tidak ada kawan-kawan di sini. Dengan siapa dulu DJJ-nya? WI-nya dengan siapa? Apa Bu? Widya Iswaranya siapa? Tutornya? Bu Ega. Bukan tutor itu admin. Tutornya, WI-nya, Widya Iswaranya siapa? Saya lupa. Waduh, lupa sama WI. Nanti Ibu lupa pula sama saya. Siapa lagi yang udah pernah ikut PJJ? Bu. Bu Erna udah? Udah. Siapa tutornya Bu? Pak Juanda Kasim, kemudian Ibu Dwi Aryani. Oh ya, Bang Jeka. Pak Ferry udah juga? Belum pernah. Pak Ferry Nata belum pernah? Iya Bu. Belum pernah? Belum Bu. Belum pernah. Pak Rian udah pernah ikut PJJ? Iya belum. Belum. Jadi berarti cukup banyak yang belum pernah ikut PJJ ya? Iya Bu. Iya. Kebanyakan CPNS 2019 Bu. Masih baru Bu. Oh, ini pada Bu Hamas mungkin sudah Bu. Berarti ini masih banyak bocah-bocah ya? Perdana Bu. Masih banyak bocah-bocah ini ya. Oke, Ya biarinlah. Bu, masih imut-imut Bu. Masih imut-imut tapi Pak Rian tuh masih imut juga tuh Bu. Pak Rian yang di Singkawang ini. Imut-imut tapi amit-amit ya. Oke lah Bapak dan Ibu, kita akan mulai kegiatan pembelajaran jarak jauh kita ini ya. Nah, saya akan share screen di sini ya untuk materi kita ini ya. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat? Bisa lihat ya? Halo? Bisa Bu. Bisa ya? Oke. Bisa Bu. Bisa. Oke, kita mulai dulu ya. Mungkin suaranya di mute semua ya. Siap. Baik Bu. Suaranya di mute semua. Kalau saya nanti bertanya, baru nanti Bapak dan Ibu di unmute sendiri gitu ya. Nah, sekarang di mute dulu semua. Masih ada yang belum dengar itu? Suaranya di mute. Halo. 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 Jangan ngobrol lagi belajar ya. Halo. Kalau Tolong yang di sebelah kirinya itu diklik supaya ada tanda silang sehingga suara yang ada di sekitar Anda tidak masuk ke dalam forum Zoom ini. yang ada. Nah, masih ada yang ngomong. Halo? Masih ada? Bulia, tolong di-unmute ya. Bulia. Iya Bu. Di-unmute. Itu mulutnya itu nganga. Belum Bulia?
Belum. Nah baru ya, lumayan. Oke, kita akan, Bapak dan Ibu siapkan pensil sama kertas ya di meja masing-masing ya. Oke, Bu. Oke, siap. Sudah? Oke, materi kita hari ini adalah building learning commitment ya. Nah, tujuan umum dari BLC ini adalah nanti setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu sebagai peserta pelatihan mampu berperilaku positif untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif selama proses pelatihan. Jadi walaupun kita secara daring, itu nanti kegiatan kita kan ada dua macam ya. Ada yang secara sinkronus dan ada yang secara asinkronus ya. Nah, secara sinkronus itu dengan kita bertatap muka melalui online ini dan secara asinkronus nanti itu dengan Bapak dan Ibu aktif di dalam learning management sistemnya ya, di dalam web pjj.merdeka.id itu ya. Jadi bagaimana selama tinggal 19 hari ke depan Bapak dan Ibu bisa berperilaku positif walaupun di saat kita tatap muka ataupun di saat Bapak dan Ibu bekerja mandiri ya. Ini tujuan dari BLC ini ya. Kemudian tujuan pembelajaran ini ada 4 yang akan kita bahas ya selama 2 JP ke depan ya. Yang pertama Bapak dan Ibu dapat mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri dan mengenal orang lain. Walaupun Bapak dan Ibu punya diri sendiri, belum tentu Bapak dan Ibu mengenal diri sendiri. Ya, sehingga kadang Bapak dan Ibu nggak tahu apa yang merupakan kelebihan Bapak dan Ibu atau apa yang merupakan kekurangan Bapak dan Ibu gitu loh ya. Nah, di sini kita nanti akan berusaha bagaimana kita bisa koreksi diri sehingga kita bisa nanti ketika hidup bermasyarakat bisa lebih harmonis gitu ya. Kemudian setelah Bapak dan Ibu mengenal diri sendiri dan orang lain, maka akan terjadi jalinan komunikasi yang harmonis gitu ya. Kemudian yang ketiga, menerapkan kerjasama dan percaya diri dalam mengambil keputusan ya. Dalam hal ini Bapak dan Ibu dalam nanti walaupun kita diskusi secara online itu keputusan-keputusan yang Bapak dan Ibu buat, baik itu dalam forum diskusi maupun dalam forum tugas-tugas pribadi, itu adalah merupakan keputusan-keputusan yang bijak ya. Kemudian terakhir nanti kita akan membuat dan nanti itu akan merupakan pelaksanaan yaitu berupa komitmen belajar ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu di dalam proses skenario pembelajaran kita itu paparan, kemudian nanti mungkin ada kuis atau semacam game gitu ya, kemudian diskusi kelompok yang mungkin bisa kita lakukan seminimal mungkin karena ini posisinya online ya, kemudian tugas mandiri dan nanti presentasi yang nanti kita modifikasi secara online ini ya. Oke, Bapak dan Ibu sudah mengenal saya? Belum, Belum terlalu Mau kenal saya nggak? Mau mengenal saya? baru tahu namanya aja, Bu. Baru tahu nama saya saja. Oke. Nah, ini saya akan lihatkan ya kurikulum vitae saya. Ya. Ini ya. Ya. Oh mantap poinnya Bu, pandai pula Ibu buatnya. Pak Yusman begitu deh, ya. Gaul Ibu.
Baru belajar Pak Yusman ya. Oke. Nah, ini nama saya ya. Nama saya sangat simpel ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu cukup panggil saya Bu Derma ya. Bu Derma. Luar biasa detailnya, Bu. Iya. Oke, saya NIP 19661225. Berarti ini saya lahir tahun berapa nih? 66. 66 ya. Tanggal 12. Tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 25 bulan 12. Hari Natal dong, Bu. Iya. Hari Natal. Iya, dirayakan oleh seluruh dunia ya. 1992 apa artinya Bapak dan Ibu nih? Diangkat jadi PNS, Bu, CPNS. Ya, jadi saya CPNS-nya udah dari tahun 1992. Berarti sekarang udah berapa tahun nih Bapak dan Ibu? 28, Bu. 29, Bu. Ya. Cukup lama ya Bapak dan Ibu ya. Luar biasa. Sama, Bu. Nah, ini sekarang Bapak dan Ibu golongan saya ya. Oh, udah terakhir udah golongannya, Bu. Luar biasa. Mentok, Bu, mentok. Udah mentok Pak ya. Allah. Iya, Jadi mentok. motivasi nih, Bu. Iya. Dapat Jadi 3A, Pak, dari 3A. Alhamdulillah selama ini. usia 54 saya udah 4E ya Pak ya. Dan nanti pensiunnya usia 65 ya. Karena jabatannya sudah Widyaiswara ahli utama gitu ya. Nah, oke Bapak dan Ibu, makanya saya menginginkan angkatan 2 metodologi pembelajaran ini harus orang-orang yang semangat ya. Harus orang semangat, Bu. orang yang sukses sehingga Bapak dan Ibu semua bisa menjadi Amin. guru yang profesional ya. Amin. Ya Iya, Allah. kalau yang tidak semangat boleh mundur ya dari sekarang supaya ada yang gantiin gitu Ya, ya. Bu. Semangat, Ada Bu. yang mau Tetap, Bu. mundur? Ada yang mau mundur? Oh, enggak ada, Bu. Aman. Aman ya, aman terkendali. Aman, Bu. Itu tanggung jawab ya. Yang Insya ngomong Allah, tanggung Bu. jawab ya. Pak Yusman Insya Allah. tanggung jawab. Ya. Insyaallah. Talbar aman, insyaallah. Kalau mereka nggak datang nanti samperin ke rumahnya ya. Kalau nggak hadir. Siap 86, Bu. Siap 86 ya. Oke, ini unit kerja saya ya. Siap, Bu. Siap. Kemudian alamat rumah saya di Taman Wanasari Indah, T5 RW 4, Blok G3, nomor 1675, 1617, Desa Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Jadi Bapak dan Ibu kalau lewat silakan singgah ke rumah saya ya. Kalau kebetulan lewat, kalau dari Jakarta mau ke Bandung itu melewati Bekasi ya. Nah, ini riwayat pendidikan saya, S1 Biologi IKIP, saya S2 Biologi IPB, dan insya Allah sedang proses S3 di UIN Syarif Hidayatullah, yang mudah-mudahan semester ini bisa menyelesaikan. Mohon doa ya Bapak dan Ibu ya. Amin, Bu. Amin. Amin. Kemudian ini email saya ya, nomor HP kita udah bergabung di grup. Kemudian pengalaman saya Bapak dan Ibu sama dengan Bapak dan Ibu. Saya pernah mengajar di MTS ya. Saya guru MAN Cikarang, Bekasi selama 18 tahun ya. Pernah ngajar di SMP, SMA, dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Kemudian terlibat aktif di trainer BOS, Dikbud, dan manajemen pengembangan sumber daya manusia. Kemudian juga saya salah satu tim fasilitator untuk evaluasi diri madrasah dan program IRKAM. Kemudian sampai sekarang saya salah satu tim penilai angka kredit guru untuk golongan 4A ke 4B di pusat ya. Dan salah satu instruktur nasional kurikulum 2013. Nah, ini CV saya ya, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya ada lagi yang ingin ditanyakan? Anak, Bu, anak. Anak, alhamdulillah 3 ya. Yang paling besar 29 tahun. Pandai ya Pak Lukman.
Yang nomor 227. Ada kelas 1 baru kelas 1 SMA, Pak. Ada yang Luan. gadis nggak, Bu? Kelas 1 SMA, Pak. Mau nunggu, Pak. Oh, siap. Siap. Aduh, Pak Yusman. Kelas 1 SMA ya. Ya. Oke. Sudah ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, nanti saya akan mengenal Bapak dan Ibu selama proses pembelajaran ya. Dan nanti di dalam ini kita juga nanti akan mencoba saling kenal mengenal semaksimal mungkin. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, semangat pagi. 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 Yes. Pagi. Yes. Lupa. Oke. Bapak dan Ibu telinganya sehat nggak? Insya Allah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Yakin? Habis vaksin. Yakin, insya Allah. Saya mau Bapak dan Ibu mengenal diri sendiri ya. Mengenal diri sendiri. Saya mau tes pendengaran Bapak dan Ibu. Siap untuk dites? Ya. Ya. Oke, sekarang Bapak dan Ibu sudah pegang pena sama kertas? Udah, Bu. Ya, tulis nomor 1 sampai nomor 10. Hah? Tulis nomor 1 sampai nomor 10. Ayo, yang ngobrol nanti ketinggalan. Udah, Bu. Nomor 1 sama 10, oke? Ya. Nanti yang Bapak dan Ibu tulis hanya iya atau tidak ya. Jadi saya akan berikan pertanyaan. Nanti yang Bapak dan Ibu tulis adalah antara iya atau tidak. Oke? Oke. Sekarang saya akan share screen ini. Ya. Nih, pertanyaannya begini. 1. Menurut para ahli, Anda berpikir 4 kali lebih cepat daripada orang yang bercakap-cakap dengan Anda. Apakah Anda menggunakan sisa waktu ini untuk berpikir ke hal-hal lain pada waktu bercakap-cakap dengan orang lain tersebut? Jawab, ya atau tidak? Nyontek. Oke, nomor 2. Apakah Anda lebih memperhatikan fakta-fakta daripada ide-ide pada saat Anda mendengarkan percakapan teman Anda? Ya atau tidak? 3. Apakah kata-kata atau ungkapan-ungkapan atau pemikiran-pemikiran tertentu yang agak menyinggung perasaan Anda dari si pembicara menyebabkan Anda menjadi kurang objektif terhadap apa yang dikatakannya? 4. Kalau Anda merasa bingung dan kurang mengerti dengan apa yang dikatakan seseorang, apakah Anda mencoba untuk mendapat penjelasan pada saat itu juga, baik secara langsung dengan menginterupsi si pembicara? 5. Kalau Anda merasa bahwa untuk memahami sesuatu akan memakan waktu dan usaha yang keras, apakah Anda akan berusaha menghindari untuk mendengarkannya? 6. Apakah Anda akan mengalihkan pikiran Anda pada hal-hal lain bila Anda yakin bahwa teman Anda berbicara tidak akan memperbincangkan sesuatu yang menarik bagi Anda? 7. Dapatkah Anda menerka dari cara penampilan dan cara berbicara seseorang
bahwa yang akan dibicarakannya itu tidak bermanfaat atau bermanfaat. 8. Kalau seseorang sedang berbicara dengan Anda, apakah Anda mencoba untuk membuat teman Anda berkesan bahwa Anda sedang benar-benar memperhatikannya? 9. Kalau Anda sedang mendengarkan seseorang berbicara, apakah Anda mudah terganggu oleh suara-suara dan pemandangan-pemandangan dari luar? 10. Kalau Anda ingin mengingat apa yang dikatakan seseorang, Anda merasa lebih baik untuk mencatatnya sementara ia masih berbicara. Oke, udah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang hitung masing-masing berapa ya-nya dan berapa tidaknya. Berapa ya-nya dan berapa tidaknya? 50-50 Bu, 50-50. Ya, nanti kita akan lihat itu apa maksudnya ya. Apa maksudnya? Oke Bu. Oke, sekarang saya ingin ada yang mau menghitung yang jawabannya tidaknya itu 1. Coba siapa tolong dibantu saya, siapa yang mau bantu saya mencatat? Saya Bu. Pak Rian, silakan ya Pak Rian. Ditulis yang tidaknya 1 dulu. Tulis nomor 1 sampai nomor 10. Nah, yang tidaknya 1 siapa? Nggak ada? Nggak ada ya? Yang tidaknya 2? Nggak ada juga? Yang tidaknya 3? Ada Bu. Ada Pak Trisno. Pak Lukman Bu. Pak Lukman. Saya 5 Bu tidaknya. Enggak, yang tidaknya 3 dulu, nyaut. Saya, Bu. Saya Bu. Saya. Disebut namanya Pak Lukman, Tati. Bu Tati, Kusyanto 3. Ketinggalan. Ya, cuma 3 orang ya. Yang tidaknya 4. Sebentar Bu. Saya, Bu. Yang tidaknya 4 atau yang nomor 4-nya tidak Bu? Ya, yang tidaknya kan tadi udah dijumlahin iya. berapa tidak berapa ya. Oh iya Bu, ya Bu. Yang tidaknya 4. Saya, Putri. Bu Putri, Saya, Dayu. Abdul Mujid, Bu Lia, Pak Slamet, Dayu. Pak Abdul Mujid, Pak siapa lagi? Bu Ida Ayu, Putri Fernanda. Putri Fernanda, ya. Udah ya. Yang tidaknya 5. Ya Bu. Saya, Bu. Dimiati. Usman, Iya Bu. Usman, Ferry, Yuliani, Saya 5 Bu. Berapa saya Saya, Bu, 5 Dimiati. pula. Dimiati, ya sebut namanya aja. Dimiati, Maria, Bu. Yuliani, Nur Umi, ya. Ada ya 5 ya. Pak. Sekarang yang tidaknya 6. Kristiana tidaknya 6. Ada lagi yang tidaknya 6? Yang tidaknya 7. Erna. Hamas. Erna. Bu Ahmad 2 orang. 7. Cuma 2 orang ya. Subhanallah. Yang tidaknya 8. Ada yang tidaknya 8? Yang tidaknya 9? Nggak ada. Yang tidaknya 10? Nggak ada. Ya. Ya. Iya, oke. Ternyata Bapak dan Ibu banyak yang belajarnya sambil bengong-bengong ke sana kemari ya. Nih. Iya. Ini yang tolong semua videonya dibuka ya. Videonya dibuka ya.
Baik, Bu. Ya. Oke. Sekarang kita lihat apa maksudnya Bapak dan Ibu. Kita lihat maksudnya yang tadi itu. Udah. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu kunci jawabannya. Ya. Yang tidaknya 9 sampai 10 itu pendengar yang baik sekali. Yang tidaknya 7 sampai 8 itu pendengar yang baik. Yang tidaknya 5 sampai 6 pendengar yang cukup baik. Yang tidaknya 3 sampai 1 itu perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Halo, Perlu ditingkatkan, Bu. perlu ditingkatkan. Ya. Nah, ini maksudnya gimana nih Bapak dan Ibu? Sebetulnya semakin banyak Bapak dan Ibu menjawab tidak, berarti pendengaran Bapak dan Ibu itu bagus. Ternyata tadi yang menjawab 7 hanya 2 orang kan? Perlu ditingkatkan tuh Pak Lukman. Iya, perlu ditingkatkan. Iya. Jadi Bu Hamas tuh bagus, gini pendengarannya loh, baik. Bapak dan Ibu ya. Jadi maksudnya itu ya kita itu dalam memahami sesuatu ya Bapak dan Ibu ya, itu ada tiga macam yang mempengaruhi kita ya. Dalam belajar, ini kan Bapak dan Ibu belajar ya, bukan peserta didik aja yang belajar, kita juga belajar. Ada orang itu yang sifatnya itu adalah audio. Ya. Ada orang yang sifatnya visual. Ada yang orangnya sifatnya kinestetik ya. Ada yang orang hanya dengan mendengar saja dia sudah paham. Jadi dia hanya mendengar saja dia udah paham. Tapi ada orang di samping dia mendengar dia juga harus melihat. Nah, ada orang yang dia di samping dia mendengar, dia melihat, dia juga harus melakukan sehingga dia bisa paham maksimal. Nah, sebetulnya di dalam forum ini Bapak dan Ibu semuanya itu termasuk kriteria pendengarannya masih di bawah standar. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, ada orang yang belajar itu walaupun ada suara-suara di luar, dia tidak terganggu. Ya. Itu berarti adalah orang yang pendengarannya bagus. Nah, tapi kalau Bapak dan Ibu selagi belajar kemudian ada aktivitas lain, ada suara lain, apalagi mungkin ada aktivitas lain, nah itu Bapak dan Ibu yakinlah bahwa apa yang Bapak dan Ibu dapatkan itu tidak akan maksimal. Ya. Ya. Kalau kita sudah belajar tidak maksimal, yang harusnya idealnya ya kita mendapatkan 100%, tapi karena kita berbagi konsentrasi, maka bisa saja yang kita dapatkan itu hanya sebagian. Bisa jadi malah yang kita dapatkan itu kurang dari 50%. Nah, inilah kebiasaan yang salah yang kita lakukan selama ini karena kita tidak paham diri kita sendiri. Kita nggak paham. Sehingga kita udah buang waktu, kita udah buang tenaga, kita udah buang pikiran, tapi ternyata hasilnya tidak maksimal gitu. Nah, sekarang bagaimana Bapak dan Ibu supaya kekurangan dari kemampuan pendengaran kita itu tadi dalam menerima pesan-pesan yang masuk melalui pendengaran kita. Nah, Bapak dan Ibu mau triknya? Mau, Bu. Mau? Boleh. Boleh ya. Nah, triknya itu begini loh Bapak dan Ibu ya. Ini juga bisa diimplementasikan kepada siswa kita ya. Nah, triknya itu yang pertama yaitu hindari berbicara ketika mendengar.
Ya. Karena kita itu orang yang harus audio, harus visual, dan harus kinestetik, maka hindari berbicara ketika kita sedang mendengar sesuatu. Kemudian jaga perasaan pembicara pada situasi nyaman. Jadi misalnya kita lagi berbicara dengan orang, terus kita berbuat hal-hal yang mungkin mengganggu konsentrasi dia, maka itu juga akan berimbas kepada penyampaian yang bisa kita terima gitu ya. Kemudian perlihatkan minat Anda untuk mendengarkannya. Kalau kita biasa ketika orang berbicara kita menunjukkan minat kita, menunjukkan semangat kita, ya insya Allah mungkin kita tidak akan diperlakukan begitu juga oleh orang lain gitu ya. Ya, jadi kebiasaan itu harus kita biasakan juga untuk diri sendiri. Hilangkan sesuatu yang mengganggu, ya. Hal-hal yang belum beres, ya misalnya apa yang mengganggu itu? Kalau saya, hal yang paling mengganggu saya itu adalah lapar. Ya. Saya itu kalau lapar itu, nah pikiran saya udah makan apa nih, makan apa gitu loh ya. Tapi kalau ketika saya belajar ada yang nyanyi, ada yang misalnya beraktivitas di sekitar saya, ya bagi saya nggak masalah gitu loh ya. Ya. Kemudian berbuat empatik lah terhadap pembicara, ya. Kemudian Bapak dan Ibu bersabarlah, ya. Misalnya suatu saat Bapak dan Ibu merasa jenuh atau merasa tidak paham terhadap sesuatu, maka bersabarlah. Insya Allah sabar itu sangat disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian kontrol emosi ya, kontrol emosi, kemudian kurangi sanggahan dan kritik, kemudian ajukan pertanyaan yang baik dan simpatik, dan simpulkan, catat, dan ulangi agar ingat lebih lama. Nah, ini 10 kaidah sehingga ketika Bapak dan Ibu melakukan komunikasi dengan orang lain, maka ini akan menghasilkan hasil yang bagus. Jadi apa yang bicara itu, yang kita bicarakan itu bisa kita serap semaksimal mungkin. Oke, sudah paham tentang diri sendiri? Insya Allah. Insya Allah. Nah, Berusaha memahami. ya, biasakan Bapak dan Ibu. Insya Allah saya juga selalu biasakan seperti itu ya, sehingga ketika saya mendengar seseorang itu, ya kalau yang diberikannya 100, ya minimalnya saya bisa menyerap lebih dari 50% ya. Dan konsentrasi penuh. Karena kalau apa yang dibilang orang, apa yang dikatakan orang itu tidak akan terjadi 2 kali gitu ya. Jadi gunakanlah kesempatan yang ada itu sebaik mungkin. Jangan menunda-nunda waktu. Lah kalau saya sekarang tidak konsentrasi, toh nanti saya bisa tanya dengan yang lain. Nah itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk ya, sehingga akan menyulitkan Bapak dan Ibu juga. Nah sekarang kita lanjut pada tahap yang berikutnya, yaitu mengenal diri sendiri ya. Sekarang Bapak dan Ibu coba tulis di kertas ya. Tulis 2 sifat baik yang Bapak dan Ibu miliki dan 2 sifat baik yang juga Bapak dan Ibu miliki. Silakan. 2 sifat baik yang dimiliki dan 2 sifat tidak baik yang dimiliki. Yang tidak dimiliki. Ya. Sekarang siapa yang mau curhat tentang sifat baiknya dan sifat jeleknya? Silakan.
Siapa yang udah selesai? Saya. Silakan. Ayo, silakan. Pak Yusman, makan bagi Dua. dong. Lapar, Bu. Tadi kan kata Ibu kok lapar, terganggu saya, Bu. Aduh, benar-benar nih alasannya anak-anak nih bocah nih ya. Iya. Oke, siapa tadi yang udah mau share ini? 2 sifat baik ke Bu. Ya, silakan Bu Ida. Pejuang Bu Amas dan sudah tuh. pemaaf. Bu Amas baik semua sepertinya. Pejuang dan pemaaf. Ya. Semangat. Sifat tidak baiknya? Tidak sabaran dan emosional. Waduh, tidak sabaran dan emosional. Pejuang dan pemaaf. Biasanya orang pemaaf itu sabar loh. Kok ini jadi bertolak belakang ya? Kalau orang pemaaf itu biasanya sabar ya. Ini mana yang benar ini? Pemaafnya benar Bu. Nah, ya saya dimaafkan ya. Saya dimaafkan ya. Jadi tidak sabar dan suka emosi. Iya Bu, kalau lelet sedikit ngamuk. Ngamuk, suka ngamuk ya. Waduh. Berarti bisa temenan sama banteng itu, Bu. Banteng. Itulah Bu. Dia sama-sama ngamuk ya. Sekarang saran saya, Bu, ini kan kita masih sampai tanggal 13 nih ya, bersama-sama ya. Itu sifat yang tidak baiknya mau diawetkan atau mau dihilangkan? Dihilangkan lah Bu. Hilangkan ya. Jadi nanti besok kalau tidak sabar atau ngamuk ingat saya ya. Oh iya siap Bu. Kata Bu Dharma nggak boleh ngamuk ya. Iya. Jadi langsung Iya. aja nepuk dada. Sabar. Gitu Sabar, ya. ingat Bu Dharma. Sabar, ingat Bu Dharma. Itu oke, sip ya. Sip. Siapa lagi? Ya, Bu. Siapa? Nah, Pak Yusman. Ya, silakan Pak Saya, Bu. Yusman. Nah, kalau saya yang baik tuh, Bu, disiplin, Bu. Disiplin waktu. Wah, Mantap. iya, disiplin waktu. Nah, disiplin segala-galanya lah. Nah, Yang kedua, peduli dengan sama, Bu, sosial tinggi. iya. Tapi yang Tadi jeleknya, masuk Bu, jam berapa, Pak? Hah? Tadi masuk jam berapa? jam 6:30, Bu. Kalau saya on time, Bu. Oh, on time. Iya tadi ya. Kita bersama ya. Iyalah, Bu. Oh, iya, Saya paling iya. disiplin, Bu. Iya. Oke, mantap. Nanti yang nggak Cuma disiplin tolong ada yang jeleknya, Bu. Ada apa yang jeleknya itu. Jeleknya sama tadi dengan kawan yang dua tadi. Saya emosionalnya tinggi, Bu. Oh gitu. Dan orangnya tidak sabar. Atau karena belum ada pelampiasan apa? Ya mungkin karena tidak ada faktor Bu, nggak ada pendamping hidup mungkin kan. Masya Allah. Puas dulu. Carikan tuh, Bu. Carikan tuh. Aduh, Pak Yusman. Tunggu yang Bu, masih SMA. yang saya rasakan pada diri saya sendiri lah kan. Ya yang perlu saya ungkapkan dengan jujur lah, dengan kata hati yang sesungguhnya. Kan? Ya. Katakanlah dengan sejujurnya ya. Katakan. Cuma Pak, kalau tadi Bapak nggak suka sabaran, ya suka ngamuk, lah saya nggak mau jadiin mantu Pak. Orang lain juga nggak mau. Ya, dengan ibu betul. enggak, Bu? Nanti sabar. Oh, ini banyak saksinya loh Pak. Kalau dalam 19 hari ke depan sifatnya nggak hilang, saya yakin akan semakin susah nih cari jodoh nih. Iya, jangan lagi. Untung udah ada jodoh. Iya, walaupun untung udah ada jodoh bisa aja lepas loh. Iya, Pak. Jangan Bu. Nah, makanya itu harus dihilangkan itu, harus didel ya. Harus didel ya Pak Yusman ya. Harus didel ya. Jatuh HP saya. Pokoknya ingat saya aja ya. Jadi mantu ibu ya lah. Jadi mantu ibu aman, Bu, hilang 2 nih.
Oh gitu ya. Waduh, berarti saya menzolimi yang 2 orang dong. Menzalimin calonnya berarti. Nggak ada, aman Bu, tenang Bu. Aman lah ya. Ini mah kalau Pak Yusman dari tampangnya udah calon imam ini ya, calon imam rumah tangga ini. Insya Allah Bu, insya Allah siap. Soleh Bu, lihat pecinya Bu, peci haji. Peci haji. Emang cita-citanya nih haji mah, makanya jadi kopi haji. Amin. Amin. Oke, ini udah 2 orang nih curhat nih ya. Ya, siapa lagi yang mau curhat nih? Ayo Bu, saya. Ya, silakan. Siapa? Trisno Bu, Trisno. Trisno, silakan Pak Trisno. Ya. 2 sifat yang baik itu suka membantu dan belajar hal-hal yang baru. Ya, oke. Kemudian yang 2 sifat yang kurang baik, cuek dan cepat lupa Bu. Apa yang tidak baiknya tadi? Cuek dan cepat lupa. Oh, cuek dan cepat lupa ya. Waduh, ini teman-teman semua nih harus dibantu nih Pak Trisno ini. Betul. Boleh Bu ngasih masukan ke Pak Trisno? Tapi Pak Trisno mana wajahnya? Nggak ada wajahnya ini. Ada Bu. Oh, network saya lemah. Enggak juga ini. Ya, gimana Pak Trisno? Cuek? Iya. Waduh, saya jangan dicuekin ya Pak ya. Enggak lah Bu. Enggak lah Bu. Pak, semangat dong Pak. Masa sedih begitu sih bunyinya Pak? Memang suaranya kurang sehat Bu. Waduh. Kena gigit tawon Bu. Gigit tawon. Tawon apa itu? Apa tawonnya? Itu kumbang. Lebah Bu. Waduh. Cari madu ya Pak Trisno ya. Iya. Pak Trisno itu nggak ada wajahnya itu. Gelap Ya, Iya kah? Nggak bisa mantau saya yang mana wajah Pak Trisno. Iya Pak Gantung Trisno. Ditunjukin dong wajahnya. Wajahnya itunya dibuka Pak. Videonya dibuka videonya. Udah Bu, udah nih. Sama-sama kalah biar kenal lah, biar tahu. Iya Pak. Udah kelihatan ya? Gak kelihatan Pak. Videonya dibuka. Nampaknya Pak Trisno pemalu Bu. Pemalu. Waduh, pemalu ya. Udah yuk, udah kelihatan. Pakai cadar ya. Belum kelihatan Pak. Belum Ayo kelihatan. Pak Trisno, tunjukkan pesonamu. Nah, ini dia. Nah, foto lagi. Itu pas foto. Nah, ini wajahnya. Kak. Yo, sehat kok, sehat. Ini pematang. Jadi itu Pak, kalau cuek itu, kalau Bapak dicuekin orang gimana Pak? Pak Trisno kalau dicuekin orang gimana? Ya, kurang suka Bu. Iya, kurang suka ya. Iya. Jadi kalau sama-sama suka gimana? Iya, jadi gini aja Pak. Pokoknya sekarang perbanyak senyum aja deh ya. Walaupun senyum dalam tangis gitu ya. Pokoknya sekarang kita perbanyak senyum aja gitu ya. Walaupun kantong kempes atau segala macam, pokoknya senyum aja gitu ya. Minimalnya kita punya kekayaan yaitu senyum gitu ya. Senyum. Ya Pak Trisno ya. Pokoknya saya mau ini anggota grup ini harus orang-orang yang positif semua ya, yang mempunyai sifat baik sebanyak-banyaknya dan mempunyai sifat jelek seminimal mungkin. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kita coba mengenal orang lain. Ya. Mengenal orang lain. Di sini Bapak dan Ibu kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat. Lukman ngantuk kayaknya tuh. Ini nama-nama dari teman-teman di sini semua. Ada Pak Lukman, ada Bu Ida Ayu, ada Demiati, Bu Tati, Bu Kusianto, Putri, Trisno, Yuliani, ya.
Iya, Novianti, Abdul Mujid, ya, Ferry, Mutia, Selamat Handoko, ya. Nggak pada muncul ya gambarnya. Emang sengaja nggak dimunculin ya? Coba dimunculin semua ya. Videonya dimunculin semua. Ini yang paling banyak di anggota di sini ada 10 orang dari Mon Kota Singkawang. Singkawang ya. Iya, sama Pontianak. Pontianak 9, Bu. Iya, banyak. Pontianak. Pontianak dengan Singkawang. Iya, dari Pontianak ada 9 orang, dari Singkawang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Ya. Sekarang saya coba ini kalau Pontianak sama Singkawang ini udah berarti udah bisa menghafal 20 orang ini. Tinggal tambah Mansintang. Mansintang ada Pak Trisno, ada Bu Tatik, ada Bu Nur Umi, dan ada Bu Putri ya. Kemudian untuk yang Man Bengkayang ada Bu Desi, Pak Abdul Mujid, Pak Kusyanto, dan Bu Lia. Ada 2 tambahan dari Kapuas Hulu dan Mempawah ya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan ke-30 orangnya? Tak ada yang bisa, Bu. Ayo, saya tantang. Siapa yang bisa menyebutkan ke-30 orangnya? Tanpa lihat absen. Bu. Tanpa lihat absen. Tanpa lihat absen. Ada? Yang bisa menyebutkan Man Ponti dan Man Singkawang? Gofur, Pak Gofur tuh, tolong sebutkan dong. Pak Gofur itu hafal, Bu, karena Pak Gofur itu ini orang terkenal juga itu, Bu. Oh, mana Pak Gofur? Man Singkawang itu, luar biasa beliau itu. Diam-diam aja. Ayo silakan Pak Gofur. Pak Yusman suka jalan orang. Yusman, Bu. Yusman itu hafalannya tingkat tinggi. Wah. Ayo Pak Gofur, silakan Pak Gofur. Yang dari Man Singkawang, yang mulai dari Pak Sutardi. 1. Kemudian, Ibu. Ya. Ya, kalau yang dari kawan-kawan dari Man ya. Ya. 10 orang itu. Ya. Pertama Pak Sutardi. 1. Kemudian Rian Nazarudin. 2. Kemudian yang berikutnya itu Slamet Handoko. 3. Kemudian Bu Marsusanti. 4. Kemudian Pak Deki. 5. Kemudian Dimiati. 6. Kemudian Retno Ningrum. 7. Kemudian kilo ini. Kilo 25. Slamet Handoko sudah, Deki sudah, Sutardi, siapa lagi ya? Yang di Padang, Pak Gofur, yang di Padang. Oh iya, Mutia, ya betul. Mutia, kemudian Milan. Satu lagi ya, saya sendiri, kemudian satu lagi itu ibu-ibunya. Bu Tari. Ya, Bu Tari. Milan. Ya. Yang dari Ponti lagi, Ponti. Ayo Pak Lukman tuh, Bu, suruh Pak Lukman. Dari Pontianak. Pak Ferry itu hafal semua, Bu. Pak Lukman atau Bu Hamas tuh bisa, Bu. Terang hati. Kalau Bu Hamas tuh. Bu Hamas hafal Ponti sama Singkawang. Terang hati tuh, Bu. Ingatan kuat biasa. Pak Lukman saingan dia, Bu. Coba deh. Dia Mbak Ferry udah gak usah fitnah. Sebenarnya Pak Ferry itu yang ingatannya lebih kuat. Aduh, yang ngomong itu apa? Orang sejarah, aduh. Oke. Ya. Jadi ya emang ya Bapak dan Ibu, ini satu sekolah aja sudah susah ngapalnya ya gimana semua ya. Tapi ya nanti dalam diskusi Bapak dan Ibu ya dalam chat WA atau bagaimana-mana ya
nanti kita akan berusaha saling kenal mengenal ya. Ya syukur-syukur nanti suatu saat saya bisa ke Singkawang, saya bisa ke Pontianak, saya bisa ke Mempawah, saya bisa ke mana lagi, ke Kapuas Hulu ya. Kapuas Hulu dong. Itu disenggol dong. Saya bisa ke Mempawah, saya bisa ke Mengkayang, saya bisa ke Sintang gitu loh ya. Nah, mungkin pertemuan kita akan lebih mesra lagi gitu ya. Lebih mesra lagi. Oke, kita anggap kita udah kenal 30 orang ini. Mudah-mudahan 30 orang ini sampai pada finish semua dengan lancar, sukses dan berlari dengan kencang ya. Saya ingin Bapak dan Ibu semua berlari dengan kencang. Karena kalau tidak berlari dengan kencang ya kita akan ketinggalan dari yang lain gitu ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, setelah kita mengenal orang lain ya, saya ingin sekarang Bapak dan Ibu kita bekerja sama ya. Kita langsung membuat komitmen belajar saja ya. Langsung membuat komitmen belajar. Nah, coba Bapak dan Ibu tulis di kertas masing-masing ya. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan selama proses pelatihan jarak jauh ini? Ya. Silakan ditulis. Bapak dan Ibu tulis, kemudian Bapak dan Ibu tulis di chat ya. Masing-masing tulis di chat aja langsung. Bu, bisa diulang dah, Bu. Apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan, komitmen apa yang akan Bapak Ibu lakukan selama mengikuti pelatihan jarak jauh ini? 2 macam komitmen yang Bapak dan Ibu lakukan selama pelatihan jarak jauh ini. 2, Bu ya. Ya, jangan nyontek punya teman ya. Kalaupun sama nggak apa-apa. Yang penting sudah ada dalam pikiran masing-masing, kemudian ditulis di chat. Saya akan hitung berapa orang yang udah nulis di chat ya. Pak Deki sudah, Pak Trisno sudah, Pak Mujib sudah, Pak Slamet sudah, Bu Ida sudah, Putri sudah, Bu Retno sudah, Pak Lukmanul Hakim sudah, Bu Tari sudah, Nur Umi, Ernawati, Mutia, semangat. Berusaha dengan sungguh-sungguh mengikuti, menyelesaikan tiap KB sampai selesai. Yang singkat-singkat aja ya, jangan panjang-panjang. Komitmen jangan panjang-panjang, singkat-singkat aja. Itu kata hati soalnya, Bu. Saya juga curhat dong. Curhat dong, mah. Ya. Mendengarkan materi sampai dengan baik, semangat. Bu Eka Nurjana, Bu Desi, Pak Bu Hamas, Bu Kristiana, Rian, semuanya. Saya tapi tidak mau nih. Terus kan ada langsung kirim gitu kan? Saya langsung kirim. Nah ini udah ada mau ngirimnya di mana Pak Lukman? Tengok L, saya belum selesai. Tengok lo Ahok. Iya. Biasa langsung enter kan? Enter aja. Itu enter mah enggak mau. Ini kan udah nih. Kan? Nah, ngirimnya kemana? Enter enggak mau kok. Oh ya Allah. Ya Allah. Ya Allah.
Udah Bu Is, ya Allahnya udah Bu Is. Ya Bu, udah. Mau tangan Pak Lukman juga yang enter ya. PJJ bareng nih Bu, PJJ bareng Bu. Sama yang lainnya. Iya Bu. Berantem dong. Ya kadang berantem, kadang bagi makanan. Ibu Yuli. Aduh, saya nggak ada temen nih, nggak ada yang bagi saya makanan ini. Waduh, kasihan deh. Ucapkan salam, Pak Mujib mengucapkan salam, kerjasama yang baik. Wis mantap Pak Gopur tuh. Berarti gurunya penuh habis ikut PJJ semua ya? Man satu cuma 9 orang, banyak yang dialihkan ke kelas lain Bu. Oh iya. Man satu udah ini ya, sudah kelas tatap muka di kelas. Enggak Bu, enggak dibolehin Bu. Lagi UM Bu, ujian madrasah sekarang. Online juga? Online juga Bu. Oke, ini sudah semua? Sudah Bu. Oke, sekarang kita coba lihat hasil ya, hasil dari yang Bapak dan Ibu buat barusan ya, komitmennya itu. Ini kita bisa lihat hasilnya di sini ya. Ya. Ini kita bisa gedein ya. Ya. Ini dari Pak Deki ya. Disiplin kita oke, disiplin kita sepakat untuk disiplin. Sepakat. Sepakat ya, kita tandain disiplin ya. Disiplin. Oke. Tanggung jawab kita sepakat? Sepakat. Sepakat. Sekarang ini dari Pak Trisno. Kita lihat mengerjakan tugas dengan maksimal. Ini apa nih kalau disingkat apa Tanggung ini? jawab Bu. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Berarti udah oke ya? Oke Bu. Udah ya, kita tandain ya kalau udah oke ya. Sekarang dari Pak Mujib. Menonaktifkan suara narasumber menyampaikan materi. Ini apa bahasanya itu? Disiplin. Disiplin ya. Unmute maksudnya Bu. Iya. Berarti disiplin ya. Disiplin. Indikator disiplin. Disiplin. Nah, sekarang untuk berusaha belajar dengan semaksimal mungkin. Tanggung jawab Bu. Iya, tanggung jawab. Sama ya. Tepat waktu? Disiplin. Tanggung jawab sama ya. Sama semua. Disiplin sama, tanggung Iya. jawab dan disiplin juga sama ini ya. Mengikuti semua kegiatan berarti disiplin. Komitmen tanggung jawab Bu. Iya, sama tadi sudah ada tadi ya. Dia paling atas. Disiplin, kemudian berusaha mendapatkan ilmu juga tanggung jawab. Tanggung jawab, bekerja sama udah ada? Belum ya, kita tambah bekerja sama. Tanggung jawab sudah ada? Sudah. Kemudian mengikuti pelatihan dengan tata tertib sudah? Sudah. Tepat waktu? Sudah Bu. Sudah. Semangat? Semangat sudah. Semangat belum ya? Belum. Semangat. Mantap Pak Beri ya. Bu. Semangat ya. Berusaha dengan sungguh-sungguh apa? Tanggung? Tanggung jawab. Menyelesaikan tiap KB? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tugas dan diskusi maksimal? Tanggung jawab. Mengikuti proses dengan disiplin ya. Kemudian ini meluangkan waktu setiap hari untuk mengakses LMS. Ini apa? Disiplin juga ya. Disiplin. Kemudian ini aktif.
Aktifnya boleh, Bu. Aktif boleh ya? Belum ya? Boleh, Nih, boleh. yang saya tandain merah ya aktif. Kemudian mengulangi materi secara mandiri. Tanggung jawab ya. Tanggung jawab. Bertanya jika ada sesuatu. Tanggung jawab. Aktif. Aktif ya, aktif sama ya. Menyelesaikan PJJ. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Menyediakan waktu dan tempat untuk mengikuti PJJ yang baik. Disiplin juga. Kemudian mendengarkan materi juga disiplin. Komitmen semani dari Bu Hamas ya, mempelajari apa yang diajari pemateri. Tanggung jawab. Maksimal dalam mengerjakan tugas. Disiplin, Bu Hamas. Dari Bu Kestriana, hadir tepat waktunya. Disiplin. Dari Rian, meluruskan niat. Oh, itu belum tuh. Belum ya. Kita tambah satu ya. Ini nanti di paling atas ya. Iya, betul. Meluangkan Niat tuh, waktu Bu. setiap hari. Disiplin. Menyelesaikan tugas. Disiplin. Ya, ini kemudian tanggung jawab ini dari Bu Jamalia, tanggung jawab udah ya. Bu Mulyati hadir. Ini disiplin dan tanggung jawab ya. Mengucapkan salam. Oh, itu mantap tuh, Bu. Boleh ya. Mantap, Mang Bu Is tuh, Bu. Kita tambahin, ucapin salam. Mantap, Bu Is, Bu. Mantap Bu Is ya, solehah Mau ya. berpengalaman beliau. Is Mulyati Solehah. Mendengar kerjasama udah tadi ya, kerjasama, mendengarkan materi berdua udah dari Bu Erna. Tugas bisa dikerjakan dengan baik kan tepat waktu. Tanggung jawab. Tanggung jawab mengikuti setiap kegiatan dari Pak Goferi, mengerjakan tugas dengan baik. Udah habis. Habis. Coba saya lihat lagi masih ada nggak yang di ini. Yang di chat yang belum. Materi mantap. Ini komitmen yang kan ini insya Allah kan yang ya sama ya disiplin ya. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita simpulkan komitmen dari Bapak dan Ibu semua ya, yang kita tandai merah tadi ya. Berarti yang pertama adalah meluruskan niat. Disiplin ya. Jadi gini, komitmen belajar. Pak Diki, singkat awang itu luar biasa, mantap. Pelatihan Disiplin. Ya. Guru sejarah. Guru sejarah juga, luar biasa beliau. Komitmen pelatihan yang pertama adalah disiplin. Oke ya. Yang kedua? Tanggung jawab. Jawab disambung apa enggak nih? Tanggung jawab. Biasanya sambung ya. Seperti dasar Dharma Pramuka pula nih Bu ya. Ya, enggak disambung ya? Percaya. Yang ketiga yang merah tadi bekerja sama. Kerja sama bukan contekan ya? Kurang lebih Bu. Nggak boleh contekan dosa ya. Apa semangat, kemudian apalagi yang merah aktif ya, semangat aktif. Semangat aktif. Apalagi tadi? Luruskan niat kuliah dulu tuh, semangat tuh. Luruskan niat. Meluruskan niat. Ini niatnya apa? Hanya untuk dapat sertifikat. Capek deh. Ingin jadi mantu ibu. Terus kalian mengucapkan salam habis ya. Mengucapkan salam. Berarti kita kalau ubah ini poinnya mana? Mengucapkan salam di niat dulu satu. Niat nomor 1 ya. Jangan semangat terakhir Bu. 1. Mengucapkan salam. 2. Meluruskan. 3 apa? Mengucapkan salam. Disiplin, betul. Betul, 3 disiplin. Ibu aktif.
aktif dulu. Boleh nggak Witan dari Bu Erna tuh Bu? Ya, Aktif. boleh juga. Pakar Aktif bahasa. juga harus kreatif. Tuh kemarin Pak Sutadi kreatif kurang ya. Pak Kreatif. Apalagi kata itu yang mujadid. Inovatif. Inovatif ya. Inovatif. Kerja keras. Nah, ini nih Bapak dan Ibu. Ya. 9 ya. Ya. Ini komitmen kita bersama ya. Nanti Pas yang 9 Bu. Hah? Pas 9 orang. Pas 9 ya. Ini Pas nanti 9, iya, Bapak dan Ibu, ini komitmen belajar ini. Bapak dan Ibu nanti yang akan jadi pengurus, coba dibuat dalam satu file yang bagus, yang cantik ya. Dengan inovasi-inovasi di sekitarnya. Jadi bikin nanti komitmen pelatihan metodologi, pelatihan jarak baru metodologi pembelajaran. Kita bisa percayakan sama Pak Lukman. Nah, nanti kita gantung di pintu LMS kita ya. Nanti kita gantung di pintu LMS kita ya. Jadi ketika nanti Bapak dan Ibu setiap membuka LMS itu akan Bapak dan Ibu baca. Paham yang saya maksudkan? Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita sudah sampai pada tahap ini ya. Kita udah punya komitmen ya. Share screen ya, kita udah punya komitmen ini ya. Jadi komitmen itu adalah janji ya atau kesanggupan yang pasti untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ya. Jadi Bapak dan Ibu udah komitmen dan apa yang sudah Bapak dan Ibu komitmen bersama itu harus Bapak dan Ibu laksanakan ya. Komitmen belajar adalah janji. Jadi orang kalau berjanji itu harus ditepati. Kalau orang tidak menepati janji, hukumnya apa Bapak dan Ibu? Dosa. Mau munafik ya? Munafik. Tanda-tanda. Ya. Kalau nggak nepatin. Ya, kan nggak mau kan jadi orang munafik kan? Ya. Jadi janji atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu dan belajar atau tidak melakukan sesuatu. Oke? Oke. Sekarang kita tahap berikutnya adalah kita sudah susun, udah jadi ya. Maka tadi ini kok pas ya di sini ya komitmen kita 9 tadi ya. Ya, pas. Nanti berarti yang tadi nanti kita tinggal masukkan ke sini. Ya, kita tinggal masukkan ke sini. Ya, di sini ya. Jadi ada 9 tadi komitmen belajar kita ya. Ada 9. Nah, sekarang tahap akhirnya yaitu ini udah komitmen belajar. Nah, dari apa yang kita lakukan secara daring barusan Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah dari ice breaking walaupun kita lakukan dengan sangat terbatas ya karena dengan pola kita daring ini ya. Apakah Bapak dan Ibu kita walaupun dengan pola daring ini udah saling berkomunikasi? Sudah, Bu. Sudah. Apakah sudah saling berinteraksi? Sudah, Bu. Apakah sudah saling bersosialisasi? Udah ya. Tadi ada yang suka marah, ada yang suka ngamuk gitu ya. Apakah sudah buka-bukaan? Belum. Saling membuka diri.
Ada itu yang Pak Yusman tuh buka-buka. Yusman siapa tadi tadi dia udah mau buka diri tadi tuh. Dia mau cari jodoh. harus Menawarkan diri. Kita udah kerjasama ya barusan ya. Ya. Kemudian kita sudah Bapak dan Ibu menghargai temannya barusan. Jadi ruang guru enggak ya? Ya, sudah, Bu. Ya, Bu. ya. Saling menghargai. Bapak dan Ibu sukaria dan gembira, ada yang nangis barusan enggak? Oh, saya selalu enjoy, Bu. Enggak ya, kita suka-suka ya, walaupun kita bertatap muka secara online Enjoy, ya. Bu. Biar awet muda, Bu. Saya tuh selalu awet muda, Pak ya. Itulah. Saling bersahaja dan kita sudah komitmen. Oke? Ya, Bu. 9, Bu. Nah, komitmennya. kita juga saling menghormati, ya. Siap. Berarti hal ini kita sudah capai ya dalam waktu 2 hari. aduh, bukan 2 hari, 1 jam. hanya 1 jam ya. Alhamdulillah sudah jam. bisa kita capai. Nah sekarang di akhir ini Bapak dan Ibu kita akan memilih kepala suku. Kepala suku. Nah, kepala suku. Siapa kepala suku? Mas Tardi. Mas Tardi. Mas Sutardi. Setuju saya, setuju. Mbak Ferry juga boleh. Sutardi. Pak Gofur. Coba tulis di chat, coba tulis di chat. Oke, Bu. Gofur, Bu. Ketua aja pilih, nanti otomatis yang berikutnya itu akan menjadi wakil atau apa. Silakan masing-masing tulis di chat. Gofuri, Bu. Ya, tulis. Tulis. Di Jangan mantan dipengaruhi oleh orang lain. Gofuri, Bu. Mantan Hikay Matika tuh, Bu. Biasa beliau itu. Ngomong apa Isman? Iya. Itu mantan eksekutif juga, Bu. BEM. Luar biasa Oke, beliau itu. tulis. Ferry. Jadi saya yakin lah dengan beliau itu. Tulis, pokoknya tulis. Nanti kita akan pilih. Wakilnya siapa? Tulis. Yo, Pak Gofur. Wakilnya Aduh, Tardi itu dari mana? Man Singkawang. Hah? Man Singkawang. Bocor tadi. Nah, Jangan. masih. Nawati. Jadi pas satu-satu. Nawati. Yang bersangkutan boleh milih diri sendiri ya, boleh ya. Jadi 3 sekolah, Bu. Wah, Jangan satu sekolah. Siapa yang milih aku tuh? Ya Allah, musibah nanti. Musibah. Pak keamanan, Pak Yusman keamanan. Seksi konsumsi Pak Yusman. Luar biasa. Sapam dong kalau keamanan mah, sapam dong. Konsumsi tempe aja di sini pupuk basah. Waduh, konsumsinya gimana caranya itu? Ngirimnya pakai Gojek. Daring. Pakai Gojek. Waduh. Jadi konsumsi keamanan luar biasa. Oh. Udah yang diminta 3 kok 3 aman. Agama 39, ilmiah belum. Kelas berapa? Waduh, Bu Derma penasehat, oi. Ketua. Ada sudah semua? Sudah semua nih ikut pemilihan ini. Sudah, Bu. Nanti yang tidak ikut pemilihan saya tandain ya. Semangat jadi ketua, Bu, yang enggak milih. Tidak Yang tidak ikut milih jadi ketua, Bu. Yang tidak ikut milih jadi ketua. Ayo, boleh. Boleh, Bu Eka Nurjana, boleh ketua kita. Bu Derma milih. Ini yang membuat Pilih belum ada nak, pilih. Pilih tak ada. Pilih tak ada. Pak, susulan Kalau bolehkan itu. Bu Eka ketua, berarti Bu Hamas wakil. Masya Allah lah.
Berarti sekretarisnya Bu Yuliani. Ya. Bu Jamalia. Bu Jamalia kamar. Kalau ada perempat. Hati mau no air. Insyaallah. Semangat Bu Eka. Allahu Akbar. Ustaz semangat. Iya serius. Semangat Pak Gofur. Kurang 2 IPS 1. Gimana sih suaranya? Udah semua nih. Udah. Tuh. Ada yang belum? Kurang banyak. Udah semua. Yang tidak milih jadi ketua ya, yang tidak milih jadi ketua ya. Iya Pak, cocok. Bu Eka enggak ada milih. Nih di ketua. Mana Bu Ika? Ya belum ada namanya Bu Ika nih. Tadi jadi itu kalau jadi ketua tuh 95 lah udah. Kantong ini. Pilih Bu. Satu bilang Pak. Isman itu chatnya pribadi. Ini yang masukkan. Ada kok. Gimana? Nggak ada. Oh. Wah, ini kena sikit. Nah, saya milih Gofur itu. Mana ada. Gak biasa Gofur, diam-diam aja tuh beliau tuh. Boleh gitu Pak Ferry, fitnah itu namanya. Pak. Namanya Gofur. Maaf orangnya Bu, Gofur artinya. Gofur. Maaf ya, maaf. Ampun, maaf. Oke. Kabar juga ada. Ini sudah semua nih. Masih Bu Lia, terakhir Bu Eka. Nah, Bu Eka Nurjanah tuh. Kandidat Selamat terakhir kuat, Pak. insyaallah. Pak Selamat terakhir nih. Ada lagi yang belum? Oh, masih ada Pak Selamat. Oke, hati-hati. Pak, lupa Pak? Oh, baik. Oke, kita mulai ngitung ya. Berdoa Bu Hamas, ya Allah. Kita mulai menghitung surat suara. Pak Lukman berdebar. Dicatat semua ya namanya ya. Tim sukses Pak Lukman mana? Ayo Pak Lukman. Ya. Nggak ada lagi yang milih ya. 4 satu orang. Bang Fer, amplop siapkan Bang Fer. Iya, siap. Sekarang coba semua ngitung ya. Semua ngitung. Sekarang IPS 4 satu orang. hitung. IPS 1 1. Halo, IPS 1 1. IPA 3 3. Oh, ada IPA 3 ya? Kok ada IPA sih? Mana ada IPA, Bu? Itu ada yang ngomong IPA 3 itu. Oh. Oke, hitung ya. Satu. Pak Sutardi, Sutardi. 1. 2 Sutardi. 2. 3 Sutardi. 4 Sutardi. Desi. Sutardi. 5. Sutardi. 6. Ferry. Astagfirullah, siapa nulis tuh? Ferry. 7. Ferry yang 7 nama yang lain ya, Ferry. Abdul Mujib. Nih nulis nih. Abdul Mujib, tulis lagi 1. Abdul Mujib 1. Sutardi udah berapa? 7. Sutardi lagi. 8. Sutardi lagi. 9. Ferry. 2. Sutardi. 10. Sutardi. 11. Sutardi. 12. Lukmanul Hakim. 1. Sutardi. 13. Sutardi. 14. Sutardi. 15. Kusyanto. Iis Mulyati. 1. Lukmanul Hakim. 2. Lukman. 3. Lukman. 4. Lukman. 5. Sutardi. Trisno. 11. Hamas. Lukmanus Hakim. 7. Tambah Bu Yuliani. 17. Yusman.
Yusman. Nggak tahu. Oh, naik Pak Yusman. Ida Ayu. Subhanallah. Yusman, keamanan. Bau terbuka pikirannya Pak Yusman. Jamalia. Marsu Santi. Gofur. Jamalia. Sutardi. Marsu Santi. Udah Sutardi capek ah. Udah jelas dah Bu. Udah jelas Bu. Bu Jamalia, ketua Bu Jamalia, Pak Sutardi. Oke, tepuk tangan untuk Pak Sutardi. Selamat. Jangan kecewa Bu Hamas. Lain kesempatan bisa Bu Hamas. Yang nomor 2 tadi siapa itu namanya yang paling banyak nomor 2 siapa? Manul. Pak Terinata kayaknya. Manul Hakim. Jadi untuk sementara ya Sutardi dan Pak Lukmanul Hakim. Tapi kalau Pak Sutardi nggak setuju Pak Lukman jadi wakilnya, buang aja ya. Buang aja Bu, buang aja Pak Sutardi. Oke, sekarang saya ingin Pak Sutardi mengemukakan visi dan misinya. Silakan Pak Sutardi. Bapak dan Ibu udah dinobatkan sebagai kepala suku untuk kelas kita. Silakan Bapak kemukakan visi dan misi Bapak supaya pesawat kita ini berjalan dengan lancar ya. Baik, terima kasih semuanya. Wah, saya dari tadi sebenarnya sudah diam-diam menyimak yang guru-guru muda yang sangat luar biasa, kemudian energik begitu. Saya sampai malu mau menunjukkan kalau ada saya karena sudah kalah saing ya Pak. Sangat sudah terpesona dengan mereka-mereka yang sangat aktif begitu. Jadi saya dari tadi menyimak saja, luar biasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Widai Suara, Bu Dermawati, kemudian teman-teman yang alhamdulillah sampai di sesi terakhir ini masih semangat dari jam 10 tadi. Terima kasih kepercayaannya sudah memilih saya menjadi bukan ketua sebenarnya, hanya nanti mungkin kalau ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan dengan Balediklat, kemudian dengan Bu Dermawati, kita atau jembatannya adalah saya dengan Pak Yusman begitu ya. Maaf Pak Lukman. Ini nggak lulus ini mengenal diri orang lain ini. Maaf. Baik Pak, dari ini ya, dari mana tadi? Ke Pasulu kah? Saya ke Pasulu Pak. Ya betul. Teman-teman. Iya betul. Teman-teman yang paling penting dari pengalaman mengikuti waktu itu DJJ ya, DJJ, kemudian kita beralih ke PJJ. Itu memang yang paling penting adalah komitmen menyelesaikan semua kegiatan belajar yang dirancang oleh Bu Dermawati. Kita sekarang sedang Zoom ya, dikontrol oleh Bu Dermawati. Tapi nanti ketika kita sudah mengakses LMS secara asinkronus, itu akan lebih kepada tanggung jawab setiap individu untuk segera bergabung, berdiskusi dan seterusnya. Nah, ini nanti apa yang sudah menjadi komitmen kita jalankan bersama, terutama disiplin, kemudian aktif, berdiskusi, tanggung jawab begitu. Kemudian yang kedua, nanti kan di akhir sesi kita ada namanya rencana tindak lanjut ya. Harapannya di Kalbar ini ada 30 peserta yang sudah mengikuti PJJ. Nanti tidak selesai ilmu itu hanya untuk kita, tapi silakan disampaikan ke teman-teman yang belum berkesempatan mengikutinya karena terbatas ya jumlah yang bisa diakomodir untuk bisa gabung di PJJ. Nah, tugas kita adalah ketika sudah mendapatkan ilmu adalah menyebarkannya dan tentu mengamalkannya. Nah, mudah-mudahan semangat, sehat semua sampai akhir sesi nanti. Kemudian
kita saling mendukung. Kalau ada kesulitan sumber literatur dan lain sebagainya bisa saling memberikan sehingga nanti PJJ kita berangkat bersama dan bisa selesai bersama. Terima kasih. Mungkin itu Bu Dermawati yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Derma. Dipersilahkan Bu Derma. Oke, makasih ketua kelas kita yang telah kita lantik ya barusan ya. Nah, untuk penutup acara kita ini, saya minta salah satu dari Bapak dan Ibu untuk refleksi ya tentang kegiatan yang baru kita laksanakan ini. Mungkin kita minta dari yang paling junior ya, yang mungkin baru merasakan pelatihan jarak jauh ini, apa kesan dan pesan, kesan-kesan yang Bapak atau Ibu terima atau rasakan setelah mengikuti kegiatan ini. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan kesan dan pesannya? Pak Lukman atau Pak Ferry, Bu? Pak Ferry? Yang junior, paling junior. Boleh. Silakan Pak Ferry, apa kesan pesannya? Setelah kita melakukan kegiatan untuk building learning commitment ini, apa yang Bapak rasakan, perubahan apa yang tadi sebelum kita mulai dan sesudah ini? Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Alhamdulillah, sebenarnya sih nggak cocok kalau saya yang bicara ya Bu ya. Yang lainnya masih banyak yang mungkin lebih pantas, lebih layak diminta itu pendapat. Cuman karena udah ditunjuk tadi, baiklah. Ini kalau menurut pendapat saya kesan dan pesan setelah di pertemuan yang kedua ini, alhamdulillah kita bisa menjadi lebih dekat, bisa menjadi lebih akrab antar satu sama lain, walaupun kita dipisahkan oleh jarak, ruang, dan waktu. Tapi alhamdulillah dengan kesempatan PJJ ini kita bisa sedikit lebih mengenal satu sama lain, silaturahmi, dan mudah-mudahan seperti yang dikatakan kepala suku tadi, ini masih langkah awal kita. Tingkatkan terus kerjasama dan sesuai dengan yang kita buat bersama-sama tadi, dan tetap semangat. Itu aja sih Bu. Mungkin yang lain bisa menambah. Bapak mengenai pelatihan yang diadakan oleh Balai Diklat Jakarta ini, bagaimana pendapat Bapak? Untuk pelatihan ini, karena mungkin ini yang pertama kalinya saya ikuti ya Bu ya, jadi saya belum belum bisa memberikan pendapat yang banyak. Cuman kalau untuk di awal ini, memang karena kita ini pelatihannya jarak jauh, mudah-mudahan materi yang disampaikan atau komunikasi yang kita lakukan ini bisa lebih efektif gitu, lebih disiplin lah dalam proses pelatihan ini. Perasaan Bapak gimana? Sangat senang apa gimana? Ya, perasaan saya, ya bahagia saya Bu. Kalau sangat sih belum juga Bu, karena masih awal. Yang jelas sih ya bahagia bisa ikut berpartisipasi dalam PJJ ini Bu, yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Indonesia. Bahagia, Bu. Makasih ya Pak Ferry ya. Ya. Alhamdulillah sama-sama. kita sudah bisa berkomunikasi walaupun dengan media yang sangat terbatas ini ya. Walaupun bagaimanapun canggihnya IT itu, tapi pertemuan tatap muka langsung itu memang tidak bisa tergantikan dengan kemajuan teknologi ya. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin cukup sekian yang kita bahas pada hari ini ya. Saya kirim untuk yang hasil komitmen kita tadi ya Bapak dan Ibu, supaya nanti untuk ketua kelas ya dibuat susunan strukturnya dibuat ya. Ini saya udah kirim di chat ya, nanti silakan di download aja yang tadi. Jadi dibuat komitmen tuh dalam bentuk sebuah kayak
kayak apa namanya itu poster gitu ya, poster, kemudian susunan perangkat kelas, mulai dari tutornya, adminnya, kita adminnya Pak Supandi ya, sama kemudian pengurus kelas siapa, ketua, wakil, atau mungkin ada tambahan yang lain. Silakan, ini waktunya saya serahkan kepada pengurus kelas. Oke, hanya itu yang bisa kita bahas pada kali ini. Insya Allah tujuan kita sudah tercapai ya Bapak dan Ibu ya. Mulai dari pengenalan diri sendiri, pengenalan orang lain, kerjasama, dan menyusun komitmen belajar, serta terakhir yaitu kita sudah memilih perangkat kelas. Untuk besok sesuai jadwal pembelajaran jarak jauh kita, Bapak dan Ibu, kita besok sudah masuk pada kegiatan belajar 1 ya. Nah, untuk kegiatan belajar 1, untuk building learning commitment, Bapak dan Ibu sudah saya enroll ke kelas, ke forum C ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa download bahan tayang yang tadi saya berikan ya. Bapak dan Ibu bisa download di LMS-nya, di PJJ-nya. Saya udah enroll di sana. Nah, Bapak dan Ibu bisa download bahan ajar di sana dan PowerPoint yang saya tayangkan tadi. Nah, untuk forum KB1 besok kita masuk pada materi yang pertama yaitu konsep ya, metodologi pembelajaran. Saya akan buka besok pagi ya. Jadi untuk sekarang Bapak dan Ibu belum bisa masuk kelas. Ya, nanti saya akan enroll Bapak dan Ibu masuk kelas dan besok pagi Bapak dan Ibu bisa masuk ke forum diskusi ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu bisa mendownload materi pelajarannya, bahan tayangnya, bahan ajarnya, Bapak dan Ibu bisa pelajari. Kemudian bisa masuk ke forum diskusi. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu nanti baru setelah diskusi Bapak dan Ibu baru bisa membuat tugas ya, melaksanakan tugas. Dan setelah tugasnya saya nilai, Bapak dan Ibu baru bisa ulangan formatif ya. Kita untuk jadwal metode, untuk jadwalnya itu kita ada konsep itu kita perlu 2 hari ya Bapak dan Ibu ya, perlu 2 hari. Jadi waktu Bapak dan Ibu untuk KB1 itu 2 hari. Jadi Bapak dan Ibu harus selesaikan 2 hari. Dan saya nanti akan kalau Bapak dan Ibu untuk diskusi ya, saya diskusi nanti Bapak dan Ibu, saya akan nilai Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu belum ikut di diskusi, maka Bapak dan Ibu belum bisa mengerjakan tugas ya. Ya, jadi Bapak dan Ibu harus baca diskusi dulu, karena kalau Bapak dan Ibu tidak ikut diskusi, mungkin nanti konsepnya tidak bisa begitu matang, tidak bisa begitu maksimal, karena banyak pendapat nanti bisa kita ambil kesimpulan dari pendapat-pendapat dari hasil diskusi itu ya. Dan Bapak dan Ibu nanti saya akan masuk ke forum LMS. Untuk besok ya insya Allah, karena saya besok kebetulan ada sedikit kegiatan ya, ujian S3-nya ya. Jadi insya Allah besok habis zuhur saya akan melihat diskusi Bapak dan Ibu ya, dan yang setelah diskusi, setelah ada nilai, nanti Bapak dan Ibu bisa masuk kerjain tugas. Dan tugas yang diusahakan tugasnya besok sudah masuk semua ya, sampai jam 4 udah masuk semua tugasnya. Tapi saya akan usahakan masuk diskusi besok akan saya nilai semua. Kemudian tugas
harus masuk sebelum pagi besok ya, sebelum pagi besok, karena saya akan menilai tugas bukan besok ya, hari Kamis ya. Jadi kalau bisa hari Rabu itu Bapak dan Ibu, ya mungkin Bapak dan Ibu bisa bikin tugasnya malam atau terserah, tapi saya akan menilai hari Kamis ya. Saya akan menilai hari Kamis di jadwal jam kerja ya, di jadwal jam kerja. Nah, insya Allah sebelum jam 4 tugas KB1 sudah saya nilai, Bapak dan Ibu bisa ikut tes formatif ya. Nah, setelah Bapak dan Ibu mencapai nilai minimal 76, maka otomatis Bapak dan Ibu baru bisa masuk ke KB2 hari Jumat ya. Jadi KB2 nanti kita hari Jumat. Ada yang perlu ditanyakan Bapak dan Ibu? Nggak ada yang perlu ditanyakan ya? Ya. Belum ada ya, Bu? Apa? Absen hari ini. Absen hari ini, Bu. Absen hari ini belum di itu ya sama Pak Ferry ya. Tadi saya udah pesanin sih sama itu, tapi belum juga. Ya, saya sudah lihat kehadiran Bapak dan Ibu di Zoom ini, nanti saya tandain aja ya di sini. Ya, Bu. Partisipan saya bisa ya, tapi alhamdulillah di sini kita ada satu orang yang nggak ada, siapanya ya? Tapi ini udah pas semua ya, cuma saya sendiri aja yang adminnya udah keluar ya. Jadi alhamdulillah kita hadir semua ya Bapak dan Ibu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya Bapak dan Ibu. Saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk saat ini Bapak dan Ibu belum punya tugas apa-apa ya. Jadi baru besok Bapak dan Ibu boleh masuk ke LMS dan nanti ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di LMS. Saya akan enroll Bapak dan Ibu untuk masuk ke KB1 besok. Oke. Saya mohon maaf kalau ada yang salah kata dalam proses pembelajaran barusan. Insya Allah Bapak dan Ibu akan menjadi guru-guru yang profesional sehingga kualitas anak didik kita akan berhasil dengan baik untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Sukses untuk guru Kalimantan Barat. Okay? Amin. Assalamualaikum kita semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar S3-nya, Bu. Amin, amin ya Rabbal Selamat, Bu. alamin.